Baik, selamat malam dan selamat berjumpa kembali pemirsa yang budiman, baik yang berada di Kabupaten Merauke, Mapi, Asmat, dan Bovendigul yang terhimpun dalam Provinsi Papua Selatan. Salam olahraga. Jaya, jaya, jaya. Papua Selatan. Hebat. Baik, pemirsa yang budiman di mana saja Anda berada, malam ini kita akan berbincang terkait dengan kesiapan pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov pertama tahun 2023. Malam ini telah hadir bersama saya, kita akan membicarakan hal ini lebih jauh terkait dengan bagaimana kesiapan yang sudah dilakukan oleh masing-masing bidang yang tergabung dalam kepanitiaan persiapan pelaksanaan Porprov pertama tahun 2023. Saya sapa yang pertama adalah Wakil Ketua 3 KONI Provinsi Papua Selatan, Pak Jeffrey Papare. Apa kabar? Selamat malam. Malam, Bung. Selamat malam, Bung Egi. Kabar baik pastinya, Pak Jeff? Sangat baik sekali. Baik. Selanjutnya di samping ada koordinator acara, Pak Salman Dumkair. Apa kabar, Pak Salman? Selamat malam. Selamat malam. Salam olahraga. Salam olahraga. Jaya. Selanjutnya ada koordinator upacara, Pak Roni Walewawan. Pak Roni, apa kabar? Selamat malam, kabar baik. Salam sehat selalu. Baik. Selanjutnya di samping saya ada koordinator bidang data, Pak Gomez Ames. Selamat malam. Selamat malam. Kabar baik selalu dan sehat selalu. Baik. Tentunya pemirsa kami berharap Anda dalam keadaan sehat walafiat sehingga dalam menunaikan rutinitas tugas ataupun pekerjaan Anda boleh berjalan lancar sesuai dengan apa yang sudah menjadi rencana, apa yang sudah menjadi target Anda sebelumnya. Kesiapan pelaksanaan Porprov pertama tahun 2023. Saya ingin dari Pak Jeffrey selaku Wakil Ketua 3 KONI Provinsi Papua Selatan, agenda dasar pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi pertama tahun 2023 untuk Papua Selatan. Bung, jadi ada dua hal penting yang mendasari pelaksananya Porprov. Yang pertama di tahun 2023 ini yaitu yang pertama dalam rangka memeriahkan HUT Provinsi Papua Selatan yang pertama pada tanggal 11 yang jatuh nanti pada tanggal 11 November tahun ini. Yang kedua sebagai ajang persiapan untuk menuju PON 2028 di NTB dan NTT. Makanya di dalam ketentuan umum yang dibuat sebagai pedoman dasar untuk menuju Porprov ini, itu kita buat bahwa standar atlet yang ikut itu harus yang berada di bawah 23 tahun. Iya. Jadi nanti dari situ kita bisa melihat cabur-cabur mana saja dan kabupaten mana saja yang memang benar-benar melakukan pembinaan terhadap atlet-atlet mereka dari masing-masing cabur yang ada. Untuk Porprov atau Pekan Olahraga Provinsi Papua Selatan yang pertama ini diikuti oleh 12 cabang olahraga. Ya, mudah-mudahan karena ini agenda 2 tahunan, mudah-mudahan itu di 2025 siapapun yang berada di KONI Provinsi Papua Selatan bisa melanjutkan agenda ini sehingga persiapan untuk menuju PON 2028 itu lebih matang lagi. Begitu kira-kira Bung Egi yang bisa saya sampaikan di awal ini. Baik, Pak Jeffrey, nanti saya akan lebih jauh menggali soal artinya bahwa ini bagian daripada penjaringan atlet juga. Tetapi nanti Pak Jeffrey akan menjawab itu. Saya ingin sebelum ke bidang acara, bagaimana konsep acara yang kemudian akan dibangun, Pak Salman dan juga akan berkolaborasi dengan Pak Roni, saya ingin dari bidang data dulu, Pak Gomez, ini terkait dengan data. Berapa jumlah cabang tadi sudah disampaikan, mungkin bisa disebut 12 tadi disampaikan Pak Jeffrey.
mungkin cabang olahraga mana saja yang kemudian akan dipertandingkan, lalu jumlah atlet serta medali yang diperebutkan. Hal ini mungkin secara umum Pak Gomez bisa sampaikan kepada saya dan juga pemirsa yang ada di Provinsi Papua Selatan, baik itu MAPI, Asmat, dan Bovendigul. Silakan, Bung. Terima kasih Bung Eligius dan penonton sekalian. Saya perlu jelaskan di sini ada 12 cabang olahraga yang dipertandingkan ya dalam rangka Pekan Olahraga Provinsi yang pertama, Provinsi Papua Selatan. Yang pertama itu ada tenis meja atau PTMSI. PTMSI sendiri medali yang direbut ya, untuk putra sendiri ada 7 medali dan juga putri 7 medali yang akan diperebutkan. Untuk popsi atau biliar itu ada 8, khusus untuk putra itu 8 medali. Dan yang ketiga adalah PBSI. PBSI ini ada 18 medali untuk putra dan 8 medali untuk putri. Jumlah medali yang diperebutkan total untuk putra dan putri itu ada 26. Untuk ketahuan kita bersama bahwa untuk PBSI sendiri ini sudah berlangsung kegiatannya mulai dari tanggal 23 ya, 23 sampai nanti di tanggal 26 nanti. Dan direncanakan semifinal akan dilaksanakan pada tanggal 26 dan 27 sebenarnya ya. Itu yang informasi terakhir yang kami peroleh dari tim kami. Lalu yang keempat adalah PASI atau atletik. Itu medali yang diperebutkan ada 11 untuk putra dan juga putri, 11 total keseluruhan 22. Lalu untuk voli, yang berikut adalah voli, itu voli ada putra putri, namun untuk Kabupaten Asmat hanya mengirim 1 tim putra, putrinya tidak diikut sertakan, sehingga ya untuk medali yang diperebutkan ada 17 medali untuk putra dan juga putri. Putri ini karena hanya ada 3 kabupaten sehingga medali yang dicari atau juara yang dicari hanya juara 1 atau emas yang diperebutkan. Total keseluruhan adalah 34. Lalu untuk forki itu yang cabang ke-6, forki ada 31 untuk putra, 25 untuk putri, total 56. Dan juga yang ke-7 adalah IPSI atau pencak silat, putra 10 medali yang diperebutkan dan juga putri 7 medali, total 17. Selanjutnya yang ke-8 adalah perbasi atau bola basket, 22 medali yang diperebutkan untuk putra dan 5 putri, total 27. Selanjutnya untuk percasi atau catur, itu 6 putra sedangkan putrinya tidak ada, sehingga 6 medali yang akan diperebutkan. Selanjutnya yang ke-10 adalah taekwondo. Taekwondo ini 21 medali yang diperebutkan baik putra maupun putri, total 42. Dan yang terakhir yang ke-12 adalah futsal, itu 17 medali yang diperebutkan hanya putra. Saya perlu informasikan juga kepada kita sekalian bahwa untuk cabang bola kaki, itu yang ikut serta dalam ajang Porprov ini hanya 3 kabupaten. Asmat tidak bisa mengikut sertakan putranya, bola kakinya begitu. Terima kasih, itu informasi sementara yang bisa saya sampaikan. Jadi totalitas atlet ada berapa, Bung? Secara totalitas. Total atlet keseluruhan ini untuk jumlah medali 433, untuk total atlet sendiri Baik, nampaknya Pak Gomez akan kemudian menyampaikan itu. Saya ingin dari Pak Salmon dulu nanti berkolaborasi dengan bidang upacara terkait dengan agenda-agenda yang kemudian akan dilalui hingga puncak nanti pembukaan berdasarkan informasi yang kami himpun pemirsa bahwa akan dilaksanakan pada pembukaan tanggal 1 November 2021
23 itu atas dasar rapat kerja KONI yang sudah dilakukan. Saya persilakan Pak Salman. Baik, terima kasih Bung Eli. Selamat malam saudara pemirsa, warga masyarakat Papua Selatan yang kami hormati, Merauke, Bovendigul, Asmat, dan MAPI. Pada kesempatan ini, saya mewakili teman-teman dari bidang dalam dan luar negeri KONI. Kami menyampaikan terima kasih, tentunya rasa hormat kami untuk pimpinan KONI yang telah memberikan kepercayaan kepada kami dari bidang dalam dan luar negeri untuk mengkoordinir dan mengatur, mengkonsep seluruh rangkaian acara terkait dengan pelaksanaan pembukaan dan penutupan Porprov yang sudah direncanakan dan sudah diputuskan dalam raker Porprov KONI kemarin. Untuk pembukaan sendiri direncanakan tanggal 1 November dan penutupannya pada tanggal 9 November. Nah, perlu kami sampaikan kepada kita semua bahwa sebelum kita akan masuk pada acara pembukaan ini, ada beberapa kegiatan yang akan kita laksanakan mendahului. Yang pertama, tanggal 29 kita akan laksanakan acara pencanangan Porprov. Nah, acara pencanangan Porprov ini diharapkan dihadiri oleh seluruh SKPD, provinsi, bahkan kabupaten, dan unsur-unsur terkait lainnya. Untuk kita akan sama-sama memeriahkan rencana pencanangan ini. Nah, acara pencanangan ini akan kita laksanakan di Taman Mandala, hari Minggu, tanggal 29, jam 4 sore. Nah, sebelum kita akan melaksanakan pencanangan, kita akan awali dengan jalan santai. Nah, peserta akan diharapkan jalan santai dari Gedung Negara, menuju ke Taman Mandala. Setelah sampai di Taman Mandala, kemudian kita akan ada dalam hiburan-hiburan. Setelah itu kita masuk pada acara pokok, yaitu pencanangan. Pencanangan ini akan dilakukan sendiri oleh Pak PJ Gubernur. Nah, ada beberapa acara-acara tambahan yang kita sampaikan untuk lebih memeriahkan acara pencanangan ini. Ada hiburan artis dari Merauke sendiri, ada beberapa komunitas-komunitas yang kita juga hadirkan dalam acara ini. Dan yang terpenting bahwa kita Porprov ada maskotnya. Nanti di acara pencanangan ini, selain kita akan mempromosikan, menggaungkan Porprov ini kepada masyarakat, kita juga akan sambil memperkenalkan maskot kita. Nah, saya berharap mungkin pada malam hari ini, Abang Wakil Ketua 3 bisa menyinggung sedikit tentang filosofi daripada maskot kita ini. Supaya masyarakat juga tahu bahwa Porprov pertama tahun 2023 ini kita sudah punya maskot. Ini akan sebentar mungkin bisa disisipkan untuk dijelaskan. Nah, selain itu, jadi tanggal 29 kita akan awali dengan pencanangan, kemudian tanggal 30 kita akan laksanakan acara Ramatama, welcome party. Ini Ramatama dengan seluruh kontingen dari 4 kabupaten. Sebelum kita akan masuk kepada pertandingan, kita awali dengan acara Ramatama. Kita sama-sama iskot kita satu hati. Karena memang sesungguhnya kita adalah masyarakat Papua Selatan. Semula kita satu, tapi kemudian berjalannya waktu, kita boleh berpisah karena pemekaran dan lain-lain. Itu salah satu acara yang kita laksanakan, welcome party. Lalu kemudian tanggal 1 nanti, acara puncaknya pembukaan. Nah, saya akan tambahkan sedikit nanti karena kami beririsan kegiatan dengan teman-teman di seksi upacara. Nanti di tanggal 1 pembukaan itu, sebelum kita rencanakan pembukaannya jam 15. Sebelum pembukaan itu akan kita awali dengan kirap api obor. Nah, kirap api obor ini kita akan start dari Musamus. Itu diperkirakan jam 1 kita akan start. Dan sudah diatur oleh teman-teman dari seksi upacara bahwa api obor ini akan dibawa oleh beberapa pelari yang akan mewakili masing-masing kabupaten. Ya, itu ada kurang lebih pelari yang mewakili Asmat, MAPI, Bovendigul, Merauke, dan yang terakhir nanti ada beberapa pelari yang memang disiapkan khusus untuk mewakili Provinsi Papua Selatan. Jadi pelari pertama akan dibawa oleh Asmat, kemudian MAPI, Bovendigul, Merauke, dan terakhir akan diserahkan kepada atlet yang disiapkan. Lalu kemudian pelari terakhir akan memasuki Katalpal, Stadion Katalpal. Di gerbang Katalpal itu, nanti api obor, tim kirap akan disambut oleh 4 perwakilan atlet senior, baik itu mewakili dari Merauke, MAPI, Bovendigul, dan Asmat, didampingi juga oleh 4 ketua KONI dari masing-masing kabupaten. Setelah mereka terima api obor dari tim kirap, selanjutnya 4 atlet senior ini akan membawa api obor ini menuju ke Stadion Katalpal.
Dan selanjutnya diserahkan kepada Pak PJ Gubernur selaku Ketua KONI, dan selanjutnya Pak PJ akan menyalakan api tungku porprov, dan selanjutnya kita mengikuti upacara pembukaan. Nah, sebelum itu ada beberapa acara pendahuluan, misalkan pada saat jam 1 tim kirap sudah start dari Musamus, diperkirakan kurang lebih 1 jam akan tiba di Stadion Catalpal. Kita akan awali dengan beberapa acara pendahuluan seperti pengisian beberapa atraksi, mulai dari persembahan dari barongsai, kemudian dari IOD, Ikatan Olahraga Dance Indonesia, kemudian ada tarian kolosal dari SMA Negeri 1, dan ada beberapa acara-acara pendahuluan yang akan kita laksanakan. Mungkin itu beberapa acara yang kita laksanakan menjelang pembukaan. Jadi sebelum pembukaan pada tanggal 1, 2 kegiatan besar yaitu pencenangan dan welcome party akan kita laksanakan mendahului acara pembukaan. Mungkin itu yang dapat kami jelaskan, dan kami harapkan seluruh masyarakat bisa berpartisipasi hadir untuk memberiakan acara-acara ini. Mungkin itu bisa kami jelaskan, Bung Eli. Baik, saya persilakan karena bidang acara dengan upacara ini saling beririsan, artinya program ini sampai mana kesiapan dari sisi acara sendiri seperti apa, upacara ya, seperti apa kesiapannya, sehingga juga ini menjadi pengetahuan tambahan juga untuk masyarakat yang berada di Kota Merauke. Seperti tadi Pak Salman sampaikan bahwa diharapkan kepada seluruh masyarakat yang berada di MAPI, Asmat ataupun Bovendigul teristimewa di Merauke untuk bisa datang menyaksikan agenda pertama di selatan Papua. Baik, terima kasih Bung Eligius. Selamat malam untuk kita semua pemirsa di Bovendigul, Asmat, MAPI, dan Kabupaten Merauke. Kami dari bidang upacara yang bersinergi langsung dengan seksi acara, sudah ada beberapa agenda yang sudah kita lakukan. Yang pertama, di tanggal 20 itu kami ada simulasi pawai obor yang sudah kita laksanakan. Kenapa kita buat simulasi di tanggal 20? Karena kita harus menghitung waktu antara lari dan nanti dimixkan dengan kegiatan di Stadion Katapal. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan adakan gladi bersih yang akan dilaksanakan pada tanggal 30 pada pukul 08 WIB, yang akan dilaksanakan diawali di gerbang Musamus Merauke, dan kita akan melibatkan ada beberapa tim, yaitu dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan juga Polres serta Batalion D Pelopor Brimob Merauke, dan juga ada pelari yang dari SMK 3 Merauke. Nah, ada 11 titik yang akan kita lalui. Yang pertama dari gerbang Musamus Merauke, itu akan dilepas oleh ketua panitia. Api itu akan dikawal oleh 5 anggota Polres Merauke. Ya, yang kita kasih nama itu tim Asmat 1. Nah, setelah mereka dilepas, mereka akan dikawal oleh mobil forrader, mobil infocom, mobil maskot porprov, terus mobil pelari, parade, ambulans, dan ada truk cadangan untuk pelari, serta ada iring-iringan dari klub motor otomotif Merauke. Nah, setelah itu, titik kedua yaitu ada di lampu merah PGT, akan disambut oleh tim 2 Asmat, yaitu 5 anggota dari Batalion D Pelopor Brimob Merauke. Setelah itu mereka akan lari menuju depan Toko Nasional. Di sana akan disambut oleh tim MAPI 1, 5 anggota TNI Angkatan Udara. Setelah itu beranjak ke depan SMK Negeri 1 dan akan diterima oleh tim MAPI 2, yaitu 5 anggota juga dari tim dari TNI Angkatan Udara. Setelah itu dilepas dan berada di depan lantas,
tim MAPI 2 akan menyerahkan obor ke tim Bovendigul 1, yaitu yang akan membawanya 5 anggota dari TNI Angkatan Laut. Setelah itu ada titik 6 itu di pertigaan Trikora. Penyerahannya akan diberikan ke tim Boven 2, 5 anggota juga dari TNI Angkatan Laut. Setelah itu ada titik yang ketujuh di Libra, Lingkar Brawijaya. Mereka akan serahkan ke tim Merauke 1, yakni 5 anggota dari TNI Angkatan Darat. Setelah itu berjalan ke pertigaan SMP 2 dan obornya akan diserahkan ke tim Merauke 2, 5 anggota juga dari tim Angkatan Darat. Sampai obor itu dibawa ke Kompi A dan diserahkan ke tim obor dari Papua Selatan, yaitu ada 6 anggota di sana. Yang pertama 2 putra-putri kita dari SMK 3 Negeri 3 Merauke, anggota Polres Merauke, TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Jadi ada 6 orang di situ yang menerima. Setelah itu 6 orang ini akan berlari menuju ke gerbang Katapal. Dan mereka akan menyerahkan ke perwakilan 3 kabupaten, pengkap dari Kabupaten Merauke, MAPI, Asmat, dan Bovendigul. Setelah itu, di depan Katapal, mereka masuk dan akan dimeriahkan oleh Sanggar Mulicini. Dan mereka akan menyerahkan ke Ketua Umum KONI, yang adalah PJ Gubernur Papua Selatan. Yang akan juga dikalungkan bunga, yaitu Gubernur sendiri sebagai Ketua KONI, Ketua KONI Pusat, kalau beliau hadir hari itu, Ketua KONI PPS, dan Ketua Panitia. Jadi ada tambahan, setelah di titik di depan lantas, itu Katapal sudah mulai dengan kegiatan seremonialnya, sudah mulai. Karena kita sudah hitung range waktunya. Range waktu berarti sudah dihitung sehingga tepat peserta yang bawa api obor berada di depan lantas, maka di Katapal sudah mulai dengan acara seremonial pembukaan. Supaya ketika api obor itu dia berada tepat di depan Katapal, itu kita sudah bisa mulai dengan acara seremonial masuknya api obor ke Stadion Katapal. Jadi tidak ada jeda, sehingga acara itu dia berjalan mengalir terus. Gitu. Nah, ada satu tambahan, ketika acara seremonial itu dilaksanakan di Katapal, nanti dari Lanut Dimara Merauke, mereka akan parade terbang layang. Mereka akan membawa kibarkan bendera Papua Selatan dan maskot Provinsi Papua Selatan yang pertama. Artinya Pak Roni, mereka akan melintasi di areal Stadion Katapal, ya? Betul, mereka akan melintasi di areal Katapal sebagai bentuk bahwa ada pelaksanaan porprov pertama untuk Papua Selatan. Oke. Saya pikir itu. Baik, setelah dilakukan pembukaan secara seremoni, ada agenda apa yang kemudian akan dilakukan setelah dilakukan pembukaan di Katapal? Ada setelah itu nanti ada iringan ini tim-tim dari kabupaten, masing-masing kabupaten, KONI kabupaten yang menjadi peserta dari porprov yang akan diiringi oleh drum band SMA Yos Sudarso Merauke. Nah, setelah di sana di dalam itu akan ada tarian-tarian. Yang pertama barongsai, IOD yang tadi sudah disampaikan juga oleh Bung Seksi Acara, ada Mulicini, dan tarian kolosal. Tarian kolosal ini dari SMA Negeri 1 Merauke, binaan Pak Pikdion Baransano. Itu kita akan tampilkan 150 orang penari dari SMA Negeri 1 Merauke. Tarian kolosal sebagai pembuka acara seremonial di Katapal. Saya pikir itu. Baik, Pak Roni, nanti kemudian saya akan gali lagi. Saya ingin mungkin sebelum ke Pak Jeffrey berbicara soal
Kita tahu bersama bahwa di Indonesia, di Kabupaten Merauke, terdapat sekitar 36 cabang olahraga. Nah, ini mungkin menjadi pertanyaan juga dari masyarakat bahwa kok kenapa cuma 12 cabang olahraga saja yang dipertandingkan. Nah, ini juga menjadi pertanyaan. Saya pikir Pak Jeffrey silakan. Baik, Bung, terima kasih. Oke, jadi memang kalau aturan di PON misalnya, itu minimal 15 cabang olahraga. Kalau, minimal 15 provinsi untuk satu cabang olahraga itu bisa dilaksanakan. Tapi juga ada kemungkinan diantaranya adalah minimal 5 provinsi ikut serta dalam satu cabang olahraga itu, baru cabang olahraga itu akan dilaksanakan. Nah, karena kita ini di Provinsi Papua Selatan ini cuma 4 kabupaten, makanya wajib itu cabang olahraga itu harus diikuti oleh 4 kabupaten ini. Artinya kita harus menyesuaikan dengan ketersediaan cabang-cabang olahraga yang ada di setiap 4 kabupaten yang ada di Provinsi Papua Selatan ini. Kebetulan berdasarkan hasil survei yang sudah kami lakukan dengan turun langsung melakukan kunjungan kerja ke Boven, ke Asmat dan ke MAPI, serta ke Merauke juga. Kalau di Merauke memang tidak ada masalah, dia punya 36 pengcap. Artinya ada 36 cabang olahraga. Di Boven itu ada sekitar 16 sampai 17 pengcap, artinya ada 16 sampai 17 cabang olahraga. Di MAPI juga demikian, dia ada sekitar 14 sampai 15 cabang olahraga. Di Asmat itu baru saja ada 11 cabang olahraga. Jadi kita menyesuaikan dengan yang paling kecil, yaitu di Asmat dengan 11 cabang olahraga yang memang benar-benar ada pembinaannya dan sampai saat ini berjalan dengan baik, sehingga di dalam Rakerprof kemarin dari 11 cabang olahraga itu 3 kabupaten lain, MAPI, Merauke, dan Bovendigul juga mengikuti standar itu, terkecuali sepak bola. Terkecuali sepak bola, bukan karena di Asmat tidak ada sepak bola, tidak. Tapi karena memang secara administrasi dan secara pembinaan belum berjalan dengan baik. Sehingga Kabupaten Asmat memutuskan untuk tidak mengirim tim sepak bola. Ini saya sekaligus mengklarifikasi bahwa ada berita-berita yang beredar di media sosial bahwa Asmat tidak punya pemain bola. Salah itu. Karena kita juga sendiri tahu bahwa di Merauke ini ada sekitar 8 klub yang dari Asmat. Gitu. Artinya, Dan mereka itu adalah anak-anak Asmat. Betul, dan mereka adalah anak-anak Asmat. Jadi bukan karena Asmat tidak ada pemain sepak bola, tidak. Tapi karena memang khusus untuk cabur ini mereka lagi mempersiapkan diri secara administrasi. Askapnya harus dibentuk lagi dulu, terus ada pembinaan, dan mudah-mudahan 2 tahun ke depan Asmat sudah siap untuk mengikut sertakan sepak bola sebagai salah satu cabur di Porto. Kira-kira demikian. Dan 12 cabang olahraga ini sudah disepakati di dalam rapat kerja provinsi antara 4 KONI yang berada di Provinsi Papua Selatan bersama dengan KONI Provinsi Papua Selatan. Kemarin pada tanggal 16 ya? Ya, tanggal 16 Oktober kemarin di Swissbell. Jadi sudah disepakati bersama bahwa 12 cabur ini yang diikut sertakan, dengan catatan karena sepak bola ini cuma 3 kabupaten, sehingga yang diperebutkan itu hanya medali emas. Medali perak dan medali perunggunya juga diberikan, tetapi yang dihitung di dalam perolehan medali itu hanya medali emas. Karena hanya 3 kabupaten. Begitu kira-kira Bung Egi. Baik, Pak Jeffrey, nanti saya berkesempatan lagi untuk menjelaskan secara umum kepada saya dan juga pemirsa
di 4 kabupaten terkait dengan maskot Porprov pertama Papua Selatan. Tapi saya beri kesempatan juga kepada Pak Gomez terkait dengan berapa totalitas atlet yang diturunkan dalam penyelenggaraan Porprov pertama tahun 2023 untuk Provinsi Papua Selatan. Baik, terima kasih Bung Eli. Saya perlu jelaskan di sini bahwa untuk atlet yang diturunkan, saya bagi dia dalam 4 klasifikasi. Itu untuk Kabupaten Merauke sendiri menurunkan 405, namun belum terhitung dengan futsal, atletik, dan sepak bola. Karena mereka ini belum memasukkan daftar nama pemainnya. Itu sementara ya untuk Kabupaten Merauke 405. Sedangkan untuk Bovendigul sendiri total 133 atlet. 133 atlet itu belum terhitung bola voli, atletik, dan sepak bola. Dan untuk Kabupaten Mapi sendiri 143 atlet, itu semua cabang olahraga mereka ikut sertakan. Jadi total keseluruhan 143. Dan untuk Kabupaten Asmat sendiri menurunkan 122 atlet. Tidak dengan sepak bola. Jadi total keseluruhan untuk sementara ya itu karena Bovendigul dan Merauke belum memasukkan 3 cabang olahraga sehingga total sementara 803 atlet. Oke. Terima kasih. Baik, Pak Roni, Pak Salman, juga Pak Jeff dan Pak Gomez, waktu kita sudah hampir terbatas. Saya ingin Pak Jeffrey mungkin menjelaskan sebelum masing-masing narasumber menyampaikan closing statement, Pak Jeffrey menjelaskan kepada saya dan pemirsa serta terkait dengan maskot Porprov Provinsi Papua Selatan. Baik, Bung. Sebenarnya nanti akan dijelaskan pada saat pencanangan tanggal 29 Oktober di lapangan Mandar. Tapi yang saya akan memberikan gambaran saja secara umum bahwa kita memilih salah satu hewan yang ini cukup unik di Papua, dan hewan ini dia berada di 4 kabupaten yang berada di Papua Selatan ini, yaitu kasuari. Makanya kita memberikan nama maskot ini dengan nama Kazu. Dengan nama Kazu itu dari kasuari. Jadi kalau kita lihat secara umum, kasuari ini punya kaki yang kuat. Kekuatannya itu ada di kaki. Jadi ini menjadi menjadi sebuah filosofi bahwa Papua Selatan ini dia harus punya pondasi yang kuat. Dia berdiri di atas 4 kabupaten, dan kita harapannya bahwa apa yang kita taruh, apa yang sudah kita buat sebagai pondasi ini dapat menjadi sebuah bangunan bagi cita-cita untuk mensukseskan bukan hanya soal pembangunan infrastruktur, tapi juga soal pembinaan olahraga. Itu yang kita harapkan ke depan. Gitu. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Jadi nanti yang masalah soal ada bendera sebagai kalung, ada logo PPS, ada bundaran 4, itu nanti akan saya sampaikan di saat hari pencanangan pada tanggal 29. Karena itu juga ada menyangkut dengan masing-masing moto dari 4 kabupaten yang ada di Provinsi Papua Selatan. Baik. Begitu kira-kira Bung Egy. Baik. Pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, baik yang berada di Merauke, Mapi, Asmat, ataupun Bovendigul, Bapak-bapak, kami punya waktu sekitar 8 menit. Nah, di 8 menit ini saya persilahkan untuk menyampaikan closing statement dari isi perbincangan kita kali ini, yaitu berkaitan dengan kesiapan pelaksanaan Porprov pertama tahun 2023. Saya ingin dari Pak Roni dulu, terakhir baru nanti saya persilahkan kepada Pak Wakil Ketua 3 KONI Provinsi Papua Selatan, Pak Jeffrey. Pak Roni, saya silakan. Baik, terima kasih Bung Eligius. Yang kami harapkan adalah bagaimana masyarakat khususnya yang berada di Kota Merauke ini harus tahu bahwa Porprov ini adalah sebenarnya PON mini yang dilaksanakan di Provinsi Papua Selatan. Maka gaungnya mulai hari ini, dan bukan hari ini tapi yang sudah kita lakukan,
sampai dengan close-nya di tanggal 9 November. Maka kami juga minta dukungan dari semua pihak, terutama dari masyarakat Kota Merauke yang ada di Merauke ini dan 3 kabupaten yang berada di luar Merauke, MAPI, Asmat, dan Boven, untuk bagaimana memberikan dukungan kepada kami selaku penanggung jawab seksi upacara, khususnya pada saat lari obor, supaya masyarakat bisa melihat bagaimana pelaksanaan Korpor yang terjadi di Provinsi Papua Selatan. Saya pikir itu yang bisa disampaikan sebagai closing statement. Pak Salmon, silakan. Baik, terima kasih. Pada kesempatan ini kami menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Papua Selatan datang, hadiri dan saksikan acara pencenangan yang akan kita laksanakan pada tanggal 29 Oktober nanti, dan acara pembukaan dan penutupan yang akan dilaksanakan pada tanggal 1 dan tanggal 9 November yang akan datang. Mari kita sukseskan Pekan Olahraga Provinsi Papua Selatan yang pertama ini. Ini merupakan awal kemajuan dan kebangkitan olahraga di Papua Selatan. Terima kasih. Saya persilakan Pak Gomez sebelum nanti ditutup Pak Jeff. Terima kasih Bung Eligius. Saya bicara dari sisi data ya. Kepada saudara-saudara yang belum mendaftarkan atletnya, khusus bagi mereka yang ada di Kabupaten Merauke dan juga Boven Digul. Untuk Merauke itu ada 3 cabang tadi ya, ada futsal, atletik, sepak bola. Juga untuk Boven Digul ada bola voli, atletik, dan sepak bola. Diharapkan untuk segera mendaftarkan atletnya agar kami bisa menghitung total keseluruhan atlet yang akan berpartisipasi di dalam pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Papua Selatan yang pertama. Terima kasih. Saya persilakan Pak Jeffrey. Wah, ini sudah ada yang berjata semua ini. Baik. Ad majoran natuzum, aku dilahirkan untuk melakukan hal-hal besar. Itu kan kata Santo Aloysius Gonzaga. Tetapi untuk melakukan hal-hal besar itu, kita harus mulai dengan melakukan hal-hal yang kecil dengan cinta yang besar. Mother Teresa. Jadi mari kita sama-sama sukseskan acara ini dengan melakukan hal-hal yang persiapan-persiapan yang kecil, sehingga acara ini dapat menjadi sesuatu yang besar bagi masyarakat Papua Selatan semua. Selamat malam, salam olahraga. Papua Selatan, Papua Selatan, hebat. Baik, terima kasih Pak Jeffrey Papare, Wakil Ketua 3 KONI Provinsi Papua Selatan, Pak Salmon, terima kasih, Pak Roni, terima kasih, Pak Gomez, terima kasih, dan pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, beberapa hal sudah kita perbincangkan terkait dengan bagaimana kesiapan pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi pertama tahun 2023 di Merauke yang menjadi tuan rumah kali ini. Dan kami berharap dengan terlaksananya Korpor pertama ini dapat melahirkan atlet-atlet yang kemudian dapat berlaga di kancah regional maupun nasional, bahkan internasional. Akhirnya saya Eligius Mahuse mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Apabila dalam perbincangan kali ini ada kata-kata yang memang kurang berkenan di hati Bapak Ibu pemirsa sekalian, atas nama Bapak-Bapak narasumber saya mohon maaf dan terima kasih. Salam olahraga. Jaya, jaya, jaya. Papua Selatan Hebat.